subuhnya pakai kunut apa tidak? Nah itu fikih. Nah bisa beda-beda ya. Mencintai Nabi wajib nggak? Wajib. At-Taubah ayat 24, hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, tidak beriman kalian sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai, kata Nabi. Jadi cinta Nabi dalam agama hukumnya wajib, itu syariat. Tetapi merayakan Maulid sebagai bentuk cinta kepada Nabi, nah itu fikih. Ada ulama yang setuju, ada yang tidak. Paham ya? Nah itu bedanya. Jadi fikihnya subuhnya kunut atau subuhnya syariat. Tetapi apakah kunut atau tidak, itu ranahnya fikih. Ulama beda pendapat, ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah sekarang perdebatan itu nggak terlalu ramai lagi, karena yang sholat subuh udah jarang. Jadi nggak ada yang berdebat, boro-boro berdebat masalah kunut subuhnya yang enggak gitu. Ya. Paham ya? Nah jadi kalau definisi amar ma'ruf berarti kita mengajak orang berbuat yang ma'ruf yang sudah disepakati oleh syariat, yang diperintahkan oleh syariat. Nah mencegah yang mungkar juga berarti yang harus kita cegah adalah sesuatu yang sudah disepakati di dalam syariat. Berarti kan gini, saya mau tanya, boleh nggak kelompok yang subuhnya tidak kunut mengingkari yang berkunut dengan mengatakan wah ini kemungkaran yang harus kita ingkari, yang harus kita cegah, yang harus kita larang? Boleh? Nggak boleh. Karena nahi mungkar yang disuruh agama itu yaitu definisinya kemungkaran yang memang kemungkaran itu jelas-jelas nyata, ya, dilarang di dalam syariat. Zina haram nggak? Ada nggak ulama yang mengatakan zina boleh? Nggak ada. Maka mencegah zina itu berarti menjadi sebuah keharusan yang kita lakukan dalam upaya melakukan nahi mungkar. Paham ya? Jadi kalau kita nahi mungkar di dalam masalah-masalah yang masih nisbiyah, yang masih relatif, yang masih diperselisihkan, kira-kira yang ada dan yang timbul itu akan seperti apa di tengah masyarakat? Gaduh, ribut gak? Nah, maka kita gak mungkin bisa sama, Pak. Misalnya, mohon maaf, ada perayaan Maulid, sebagian kaum muslim merayakan Maulid yang memandang bahwa Maulid bid'ah, datang membubarkan karena dianggap kemungkaran. Kira-kira gimana? Bentrok gak antara dua masa? Bentrok. Ribut gak? Maka nahi mungkar bukan begitu. Ketika di depan Anda tidak sholat orang, nah itu nahi mungkar. Ketika ada orang lagi puasa Ramadan dia makan, itu nahi mungkar. Karena semua ulama sepakat puasa di bulan Ramadan itu wajib. Paham ya? Sekarang saya mau kasih contoh. Suami istri batal wudhu gak? Tergantung masuknya. Nah, iya kan, berarti kan nisbi kan? Nah, tergantung keyakinan Anda dalam menjalankannya. Anda mau mengambil pendapat siapa? Gitu. Nah ini bukan kemungkaran, Pak. Bukan kemungkaran. Kita yang mengatakan batal, wah kamu tadi kan sebelum kesini istri cium tangan, skin to skin. Loh kok Anda sholat gak wudhu lagi? Batal itu. Oh ini kemungkaran. Oh gak bisa. Ada ulama yang mengatakan suami istri tidak batal. Jadi mencegah kemungkaran bukan begitu konsepnya. Nih, saya mau membuka wawasan bapak-bapak sekalian, supaya maksud saya kita biasa menerima perbedaan gitu. Ya, apalagi mau tahun politik nih. Ya, jangan sampai gara-gara cuma beda warna, beda pilihan, wah ributnya sampai sebulan 2 bulan gitu ya. Minum aqua. Kemudian yang di atas nanti ketika kepilih udah ngopi bareng, di bawah masih ribut berantem gitu. Nih, di hadis Bukhari, bapak-bapak, teman-teman sekalian, di hadis Bukhari, hadis nomor 946. Saya mau ajak mikir nih ya. Ya mudah-mudahan semalam tahajudnya gak kebanyakan. Kalau tahajudnya kebanyakan biasanya siangnya rada ngantuk. Berarti kalau siangnya ngantuk tandanya malamnya kebanyakan tahajudnya, bangunnya kecepatan. Nih, jadi gini, setelah perang Ahzab, ya setelah perang Ahzab,
Nabi mengutus sekelompok sahabat untuk pergi, ya, sekelompok sahabat untuk pergi ke desa atau kampung Bani Quraidah. Oke, Bani Quraidah. Sebelum kelompok ini berangkat, Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini hadis Bukhari, hadis nomor 946. Oke. Pesannya apa kata Nabi? Jangan sholat asar. Ini pesannya, redaksi pesannya. Jangan sholat asar kecuali ya di Bani Quraidah. Oke, paham ya? Pesannya adalah jangan satu pun di antara kalian sholat asar kecuali di kampung atau desa Bani Quraidah. Jalanlah sebagian sekelompok ini. Begitu di perjalanan, waktu asar sudah masuk, bahkan menjelang maghrib, dan mereka kalkulasi, wah ini nggak bakal sampai nih kita ke kampung Bani Quraidah. Kalau kita memaksakan sholat di kampung Bani Quraidah, konsekuensinya berarti sholat asarnya lewat. Tapi kalau sholat di jalanan, konsekuensinya melanggar pesan Nabi. Saya mau tanya, kira-kira Bapak milih yang mana? Nah, sholat di jalan dengan konsekuensi melanggar pesan Nabi, atau tetap sholat di sana dengan konsekuensi asalnya di luar waktu? Mana yang Bapak pilih? Sholat di sana. Tetap di sana. Yang tanggung jawab nanti Nabi. Ya artinya kalau doa kan sholat di luar waktu dosa nggak? Berarti yang nanggung Nabi kan, kalau Nabi kan pesannya begitu kan. Sebagian, oh nggak bisa Ustaz. Nggak mungkin Nabi nyuruh kita sholat di luar waktu. Nabi yang bawa syariat, Nabi yang paling paling paham betul tentang hukum, paling istilahnya paling perhatian terhadap sholat, nggak mungkin nyuruh kita sholat di luar waktu. Kita tetap sholat di jalan. Nah, maka terpecahlah sahabat menjadi dua. Yang sholat di jalanan berarti memahaminya apa? Mereka sholat di jalanan nih sebagian nih, berarti memahami pesan Nabi itu apa? Syariat. Enggak. Dia yang sholat di jalanan nih berarti kan melanggar pesan Nabi. Berarti dia memahami pesan Nabinya apa? Kan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata mereka sholatnya di jalanan. Berarti memahaminya mereka seperti apa? Bahwa pesan ini tidak tekstual. Pesan ini tuh mengandung makna kontekstual. Artinya Nabi menyuruh kita untuk jalan dengan segera, supaya ketika kita nyampe di kampung Bani Quraidah masih ada waktu asar. Mereka memahaminya begitu. Berarti ya kalaupun ternyata faktanya di lapangan kita nggak keburu untuk sholat asar di sana, ya tetap sholat di jalan. Karena Nabi bermaksud itu kita disuruh bergegas. Berarti memahami hadisnya sahabat ini kontekstual. Secara bukan penafsiran dia sendiri kan. Nabi ada nggak kalimat hadisnya? Kalian buru-buru ya, pokoknya sebisa mungkin kejar waktu, kan nggak ada. Pokoknya pesan Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sebagian sahabat yang sholat di jalanan memahaminya kontekstual. Ya sudah. Ya berarti kita tetap sholat di mana? Di jalanan. Nah, pesan Nabi kita langgar. Sebenarnya kita nggak melanggar. Cuma memang keadaannya tidak memungkinkan. Pesan Nabi itu bermakna kita disuruh bergegas untuk sampai di kampung Bani Quraidah. Yang sebagian lagi, nggak bisa. Pesan Nabi bilang A ya A. Pokoknya Nabi nyuruhnya di mana? Di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi kita tetap sholat di sana, walaupun konsekuensinya dikerjakannya di luar waktu, karena pesannya begitu. Berarti sahabat yang sebagian ini memahami pesan tadi secara tekstual. Nah, yang indah adalah ketika cerita ini sampai ke telinga Nabi, walam falam yu'annif wahidan minhum, Nabi tidak sama sekali menyalahkan kedua kelompok sahabat tersebut.
Sebagian yang sholat di jalanan Nabi nggak menyalahkan karena itu pemahaman dia. Yang sebagian sholat tetap di depan gereja Nabi tidak menyalahkan. Itu juga pemahaman dia. Nah sekarang kan banyak terjadi yang di antara kita nih ributnya gara-gara itu, cuman beda pemahaman doang. Padahal dalilnya sama, hadisnya sama. Contoh yang saya mau angkat, masalah isbal. Tahu isbal? Apa isbal itu? Di atas Isbal itu melonggarkan atau memanjangkan apa? Bagian celana atau gamis atau apapun melebihi mata kaki. Nah, sebagian kelompok memahami itu tekstual. Ya pokoknya pesan Nabi jangan sampai lebih dari, karena berarti kita harus potong. Boleh nggak dia memahami begitu? Silakan. Memang bunyi hadisnya Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan bajunya atau celananya melebihi mata. Sebagian ulama itu mengatakan yang dimaksud bukan tekstual plek-ketuplek bajunya atau celananya, tapi di situ ada makna tersirat, maknanya kontekstual. Yang dimaksud Nabi adalah melarang kesombongannya. Karena zaman itu orang kaya menampilkan pakaian kebesarannya untuk menunjukkan strata ekonomi mereka dengan cara isbal, memanjangkan. Makanya nah ini sebagaimana dikuatkan dengan hadis Bukhari ini, Pak. Hadis Bukhari nomor 3665. Perhatikan ini. Ini yang Bukhari ini. Man jarra thawbahu khuyalaan. Nabi ada kemudian di redaksi hadis ini menyebutkan alasan siapa yang memanjangkan bajunya atau celananya melebihi mata kaki khuyalaan, ada alasannya. Dengan alasan khuyala apa sih? Ingin tampil beda, merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia. Berarti ada makna apa di dalamnya itu? Ada makna sombong, ada makna riya. Lam yanzurillahu ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan memandang orang itu di hari kiamat. Setelah dengar hadis ini, nah ini menariknya di sini, Pak. Setelah mendengar hadis ini, Abu Bakar berkata, "Inna ahada syaqai thawbi yastarhi." Aduh, celaka. Sebagian celana saya, sebagian baju saya ternyata ini melebihi mata kaki. Illa an ata'ahada dzalika minhu. Saya berniat, saya berazam, saya akan potong baju saya untuk tidak melebihi mata kaki. Sama Nabi dibelain, Pak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innaka lasta tasna'u dzalika khuyalaan." Tenang wahai Abu Bakar, Anda melakukan demikian, artinya baju Anda tuh melebihi mata kaki, Anda melakukannya bukan atas dasar kesombongan, bukan atas dasar khuyala, ingin tampil beda, bukan. Artinya sama Nabi berarti Abu Bakar dibela walaupun bajunya. Jadi dalam hal ini bagi orang yang menganggap dan memahaminya pokoknya nggak boleh melebihi Ustaz, ya silahkan, tafadhol, monggo. Berarti itu pemahaman dia Anda. Tetapi yang memiliki pemahaman ini jangan terus kemudian serta-merta mencemooh dan mengingkari orang yang bajunya celananya melebihi mata kaki sampai bakal keluar neraka di neraka. Jangan lalu dari mata kaki masuk neraka. Kok kayaknya kejam betul Tuhan gitu. Ya, ini kan artinya cuma perbedaan dalam memahami teks, dalam memahami hak, dan itu sudah terjadi dari zaman Nabi. Jadi silakan saja mau menggunakannya seperti apa. Ya, jadi ya perbedaan dari zaman Nabi sudah ada. Silakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nahi mungkar tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih sifatnya apa? Diperselisihkan. Nah, itu ada kaidahnya. Ingat kaidahnya. Bunyinya begini. La yungkaru ya al-mukhtalaf
innama yungkaru al-muttafaqu alaihi. Nah, jadi tidak boleh mengingkari atau jangan, ya bahasa simpelnya, jangan ingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Tetapi ingkarilah yang sudah disepakati. Ada teman bulan Ramadan siang-siang makan, kan sepakat bahwa bulan Ramadan puasa Ramadan itu hukumnya, maka itu yang kita ingkari, itu yang kita cegah untuk supaya dia tidak melakukan hal kemungkaran. Nah, baik, kita lanjutkan. Surat Al-Imran, surat 3 ayat 104. Itu yang tadi, paham ya? Sudah dapat apa yang ingin saya sampaikan ya dari poin tadi sudah ya. Artinya kalau ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat dalam hal apapun, termasuk dalam hal pemahaman agama, ya kemudian jangan langsung serta-merta mengingkari kelompok yang memang berbeda dengan pendapat kita. Karena yang harus diingkari itu yang sudah disepakati, bukan yang masih diperselisihkan. Oke. Surat Al-Imran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini perintah dari Allah. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Harus ada, Pak. Dan mencegah kemungkaran, itu harus ada. Tapi saya mau menyepakati satu poin dulu. Amar ma'ruf sama nahi munkar mana lebih sulit? Nahi munkar. Mana lebih berat? Nahi munkar. Setuju gak? Kalau sekedar ngajak orang yang gak mau, gak tersinggung, Pak. Tapi kalau kita nahi munkar, dia lagi senang-senang, happy-happy, kita ganggu, tersinggung gak dia? Lagi minum, kita cegah. Lagi judi, kita omelin. Lagi ngobrol-ngobrol hari Jumat, banyak sholat Jumat, kita usir, suruh terganggu gak dia? Maka nahi munkar lebih berat, Pak. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul umur berapa? Di ibaratnya waktu kalau presiden dilantik umur berapa? 40. Berarti sebelumnya kan enggak, belum jadi Rasul, belum diperintah untuk berdakwah. Di usia berapa Nabi menjadi juru damai antara kabilah-kabilah Arab dalam perseteruan mereka? Siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad? Itu kan di umur berapa? 35. Nabi belum jadi nabi, belum jadi rasul. Artinya belum diangkat, belum dilantik. Nabi belum berdakwah, belum nahi munkar. Yang masih nyembah berhala belum diganggu. Maka sama kelompok Arab di Quraisy Arab Quraisy itu diterima gak Nabi sebagai juru damai? Diterima. Tapi begitu udah nahi munkar, yang menyembah berhala diganggu, yang menyembah berhala diusik, dimusuhi nggak Nabi? Oh, luar biasa. Bahkan pamannya Abu Lahab jadi musuhnya yang luar biasa. Itu berat, Pak. Itu nahi munkar itu berat. Tapi harus ada. Kenapa? Nih, ini hadis Bukhari, Pak. Nabi memberikan ilustrasi ini. Ya, mohon maaf, gambaran saya agak jelek. Misalnya kata Nabi ada sebuah kapal pesiar. Ya, kalau zaman sekarang kapalnya kapal pesiar. Kapal apa itu? Krus gitu kan. Yang 5 hari di kapal Singapura kemana gitu kan. Nah misalnya gini kata Nabi, di bagian bawah ini, dek bawah ini, itu orang-orang susah atau miskin misalnya yang butuh air minum. Ya, dia butuh air minum. Dia naik ke atas, minta ke orang yang tadi golongan VIP untuk minta air minum, sama yang di atas gak dikasih. Air minumnya gak dikasih. Kata yang orang di bawah tadi ini, ya sudah, karena kita butuh sekali air, kita lubangi saja kapal ini dari bagian bawah agar kita bisa langsung mengambil air. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang-orang yang di dek atas ini? Membiarkan atau mencegah? Mencegah. Kenapa?
supaya nggak tenggelam. Karena kalau ini nanti lubang kemudian tenggelam, yang binasa semuanya. Itulah maksud Allah dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kita buka ayatnya ya, surat Al-Anfal surat 8 ayat 25. Kata Allah, hati-hatilah kalian terhadap azab siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kalau sudah azab turun, Pak, emang azab bisa pilih-pilih. Jangan ini rumah ini orang ini sekolah ini terbelok, jangan ke sini ini ada anak yatimnya. Anda bisa, semuanya kena. Kalaupun kayak di Aceh misalnya ada satu dua masjid yang tidak hancur karena tsunami, itu kan hanya bagian kecil karena Allah ingin menampakkan kekuasaannya saja. Tetapi mayoritas besarnya kena nggak? Yang taat kena nggak? Yang sholat kena nggak? Itu sudah Allah wanti-wanti, Pak. Kalau kalian nggak ada yang nahi munkar, udah usahlah, biarin aja dia ini yang berbuat dosa, bukan kita. Ada contoh tuh yang cakep kemarin di apartemen, di sebuah apartemen di daerah di kawasan Depok. Saya lupa apa Bogor ya. Jadi apartemen itu dijadikan ya banyak apa namanya kegiatan-kegiatan. Jadi kan biasanya apartemen itu punya orang tapi nggak ditempatin aja sama dia disewa. Nah, kebanyakan yang nyewa anak-anak muda yang berpacaran untuk ya nggak tahu udah ngapain sih, gitu kan? Resah nih warga apartemen yang menjadi penghuni tetap di sini. Akhirnya dia maju ke pengelola, kemudian dia pakai landasan hukum, pakai lawyer segala macam. Akhirnya apartemen itu sudah steril, nggak boleh lagi itu disewa-sewakan dunia. Nah, itu kan artinya dia nahi munkar kan? Dia takut nih, lah apartemen gua kalau dijadiin tempat misalnya prostitusi online dan lain sebagainya kan bisa kena nih. Itu harus begitu, Pak. Cuman emang beratnya zaman sekarang orang kalau dinasehatin, sholat dulu, lu puasa dong, jangan main judi dong, main judi slot mulu lagi kan. Sekarang slot di mana-mana, judi di mana-mana bisa, sambil pulang kantor dia main judi, mau berangkat dia main judi. Nah biasanya jawaban orang yang dinasehatin tuh gimana? Terima atau justru menyerang balik? Serang balik. Kalimat template serangan baliknya biasanya gimana? Ngomong saya. Nah itu kayak almarhum siapa? Zainuddin MZ pernah dapat gak di reels satu di Instagram itu? Almarhum Zainuddin MZ itu ada salah satu ceramahnya. Ini orang kalau dinasihatin apa namanya yang mabuk, iya, gue tahu duit lu, ya kan yang mabuk lu, yang zina lu, yang dosa lu. Tapi kalau azab murkanya Allah yang kena bukan lu doang. Monyong, ada monyongnya tuh. Beneran, kita pakai nanti sampai gergetannya gitu, gemesnya, ya kan? Atau bahasa template lainnya, urusannya diri lu sendiri kayak lu udah bener aja. Padahal itu kalimat yang keluar dari orang yang dinasihatin begitu kalimatnya itu abghadul kalam ilallah, kata Nabi. Kalimat yang paling Allah benci dari seseorang adalah idza qala ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah, ketika ada orang datang nasihatin, bertakwa dong, puasa dong, jangan zina dong. Kemudian yang dinasihatin jawab, alaika binafsik, urus dirimu sendiri, jangan sok suci. Itu kalimat adalah kalimat yang paling Allah benci dari seorang. Nah itu beratnya Pak, nahi munkar itu. Nah ini udah Allah hati-hati terhadap siksa yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Hati-hati. Bahkan nih yang mengerikan, ada sebuah riwayat di dalam kitab Ibnu Abi Dunya, ya, karangan Ibnu Abi Dunya, nama kitabnya Al-Uqubat, dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Ad-Dawa wad Dawa. Jadi cerita gini, ba'atsallahu azza wa jalla malakaini, Allah mengutus dua malaikat. Perhatikan ya, Allah mengutus dua malaikat. Buat apain? Mengutus dua malaikat ke sebuah desa untuk ngapain? Dan miroha biman fiha, untuk menghancurkan desa tersebut. Jadi Allah mengutus dua malaikat yang SP-nya, surat perintahnya itu untuk ngapain? Menghancurkan sebuah desa. Begitu dua malaikat ini datang ke desa yang dimaksud oleh Allah, fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid. Mereka mendapati di sebuah masjid ada seorang laki-laki yang sedang sholat.
Ya Rabb, mereka ngadu, inna fiha abdaka fulanan yusolli. Bagaimana ini eksekusi, lanjut apa tunda? Itu kira-kira. Lanjut apa stop? Kenapa? Ada hambamu yang lagi sholat di masjid. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Bihi fabda. Bahkan mulailah eksekusi itu dari orang yang sedang sholat tadi. Jadi Allah nggak nyuruh nunda, nggak nyuruh stop. Justru mulailah azabnya dari orang yang lagi sholat. Malaikat tambah bingung. Orang lagi ibadah sholat kok diazab, ya Rabb, kenapa ini? Fa innahu ma ta'ammar wajhuhu fi yaqattun. Karena wajahnya tidak pernah memerah sekalipun di dalam agama. Wajah merah ini maksudnya simbol kemarahan. Ya, artinya dia tidak pernah marah ketika melihat kemungkaran. Cuek aja ngelihat orang mabuk, cuek, nggak ada perasaan iba, nggak ada perasaan kesian, nggak ada perasaan aduh gimana nih, nggak, jadi cuek aja udah kayak tadi. Lalu gua. Nah bahkan kata Allah mulailah dari orang tersebut. Bayangin, itu dia orang soleh, sholat, tapi tidak punya kepedulian terhadap kemungkaran. Bahkan ini ada satu berita yang beberapa waktu lalu sempat diangkat lagi. Ada sebuah desa Pak di Dieng. Dieng itu di Wonosobo ya, Jawa Tengah ya. Itu ada sebuah desa namanya Desa Legetang. Ya, sebuah dusun di Dieng yang hilang dalam semalam beritanya itu. Ini berita tahun 2022. Belum lama diangkat berita ini. Ya, kejadiannya tahun berapa? Tahun 1955. Nama gunungnya Gunung Pengamun-amun. Ini nama gunungnya. Ini dia. Ya, Pengamun-amun namanya. Desa Legetang ini dalam semalam hilang, tertimbun oleh material-material longsoran gunung. Cuma yang bikin aneh, ini gunung, misalnya di sini pegunungan, ini sini rumah warga nih di kampung Lenas Desa Legetangnya. Dan di antara gunung ini katanya ada lereng atau ada semacam apa? Lembah. Yang secara kalkulasi ilmiah sains harusnya kalau gunung itu longsor, materialnya akan tumpah ke lembah atau lereng ini. Tapi ini di lereng ini nggak ada, di lembah ini nggak ada, langsung terbang ke sini. Apa kena angin? Wallahu a'lam. Tapi kalau angin menurut para ahli juga nggak mungkin sejauh itu lewat terbangnya. Nah, akhirnya karena saat itu tahun 1955 ilmu sipil kita masih kurang, alat berat masih tidak terlalu canggih, akhirnya mereka nggak ada satupun yang dievakuasi Pak. Akhirnya mereka bikin ini nih, tugu semacam apa ibaratnya, istilahnya tugu apa, bukan prasasti Pak, ya sebagai pengingat terhadap korban bencana itu, karena tidak ada satupun yang bisa Nah kemudian muncullah spekulasi. Ya saya tekankan lagi di spekulasi karena tidak ada yang bisa memastikan kenapa kok kejadiannya begitu dahsyat sampai ya di luar nalar lah, nggak bisa diterima gitu oleh sains. Katanya desa itu tadinya makmur, subur, tapi setiap kali panen itu mereka rayakan dengan cara yang kemungkaran. Mereka pesta miras, pesta seks, segala macam, dan tidak ada yang peduli terhadap kemungkaran itu. Nah itu salah satu spekulasinya ya. Karena kalau memastikan kita nggak bisa, cuma spekulasi yang muncul ke permukaan salah satunya begitu. Ya, jadi tidak bisa kita pastikan juga. Tapi ya bagian dari spekulasi ada yang mengatakan begitu. Nah, surat Al-Anfal ayat 25 tadi yang dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, innan nasa idza ra'au al-munkar wa la yughayyirunahu aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia kalau melihat kemungkaran mereka enggak merubahnya, enggak mencoba, khawatir Allah akan meratakan azab kepada mereka semua. Yang tadi sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 25. Nah, sekarang gimana caranya Ustaz mengingkari kemungkaran? Ada 3 tahap. Ini sudah paham semua, saya kira sudah maklum ya. Idza ra'a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran,
hendaklah ubah cegah dengan tangan. Nah, tangan itu maksudnya dua, bisa fisik, tangan fisik beneran, atau bisa dengan kewenangan, jabatan, kekuasaan. Ya, 100 kiai, 100 ustadz demo penutupan lokalisasi, sama satu tanda tangan gubernur melalui perda. Kira-kira mana yang efektif, yang mana? Tanda tangan, walaupun cuma satu. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, itu maksudnya daripada tangan yang dimaksud oleh Nabi di sini, atau tangan beneran. Pernah ada berita saya ngelihat di TV di daerah Cawang atau Cililitan, ada seorang ibu-ibu setiap hari Jumat itu keliling gang kampungnya. Setiap hari Jumat siang-siang keliling gang di kampungnya. Dia lihat kalau ada bapak-bapak, anak muda yang masih nongkrong di warung, dia bawa sapu lidi. Paham gak maksudnya buat apa? Buat nyuruh orang-orang laki itu biar pada sholat Jumat. Nah, itu pakai tangan. Cuma kan nggak semua orang berani, Bang. Benar ya? Kalau nggak berani, nggak mampu, pakai apa? Fabilisani. Yang kedua pakai lisan. Lisan ini baik offline maupun online. Ya, lisan online sekarang bisa pakai WA atau masang status. Kita private, yang bisa ngeliat cuma dia doang. Nah, bisa tuh kayak gitu tuh. Bisa diatur kan begitu kan sekarang kan? Nah, bisa. Misalkan ada teman kita yang utang nggak bayar-bayar, ada ceramah ustadz misalnya nih menyindir masalah utang. Dan bikin status tuh ya, supaya kita mengingatkan kewajiban dia. Itu kan berarti kan nahi mungkar juga kan, mencegah dia untuk melupakan kewajibannya. Ya kan, zaman sekarang penyakitnya begitu, orang ketika utang datangnya melas gitu, omongannya manis, ntar mau ganti, beneran akhir bulan mau ganti. Oh, udah 2-3 bulan kagak diganti-ganti, malah nonton konser Coldplay mainnya. Utangnya belum dibayar malah nonton konser. Itu kan penyakit tuh. Nah, itu lisan dengan lisan. Nah, yang ketiga, nah ini yang harus minimal harus ada, Bapak, supaya nggak turun azab yang tadi disinggung oleh Allah dalam Al-Anfal ayat 25 atau dalam hadis tadi. Fabilisani, kalau nggak mampu pakai fabi qalbi, kalau nggak mampu pakai lisan, maka dengan hati. Minimal tuh di hati. Orang Ramadan kok nggak puasa ya, kesian, nggak enak, hati nggak nyaman gitu. Harus ada perasaan tidak nyaman melihat kamu. Itu harus ada. Kenapa? Kata Nabi, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau tidak ada kepedulian terhadap amar ma'ruf nahi munkar, ya imannya berarti kemana? Dipertanyakan. Ya setidaknya kita ke circle keluarga kita deh, Pak. Untuk amar ma'ruf nahi munkar kan paling bisa kita keluarga dulu nih. Misalnya ada bapak yang punya anak perawan, perempuan, jaga itu. Jangan sampai masuk dalam kategori dayuth. Apa dayuth? Seorang laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap anggota keluarganya yang perempuan. Jadi kalau misalkan anaknya mau pacaran berdua, larang. Orang tua zaman sekarang malah disupport, malah ditanya, lu malam minggu gak ada yang ngapel nih, malah digituin, anakku gak laku nih. Yo, udah betul anak ini rumah bagus-bagus, dia nggak mau keluar, malah disuruh keluar coba. La ilaha illallah. Nanti kalau udah kenapa-napa baru dah nyesel, gitu ya. Nah, maka ini harus minimal di lingkungan keluarga kita harus bisa tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, terakhir sebagai penutup, mungkin ada yang ngomong begini, Ustaz, saya mau amar ma'ruf nahi munkar, tapi saya sadar saya masih banyak kurangnya. Saya nggak mau mencegah orang berbuat munkar, kok saya saja masih masih banyak dosa. Sekarang saya mau tanya, apakah amar ma'ruf nahi munkar harus nunggu orang itu jadi sempurna dulu? Loh, kalau kita nunggu jadi sempurna, nggak akan ada yang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Karena selain para nabi, nggak ada yang maksud, nggak ada yang terjaga. Semuanya pasti punya doa. Jadi jangan nunggu. Bahkan ini Imam Haramain punya contoh. Bahkan sesama pemabuk, sesama peminum harus saling mengingatkan, lu jangan minum dong. Padahal dianya masih agak lucu emang gitu ya. Temannya nggak mungkin dengerin kan? Lu aja masih minum pakai ngasih tahu jangan minum. Tapi maksudnya Imam Haramain ini sewajib itu kita mencegah kemungkaran yang ada di depan mata, walaupun kita masih melakukan dosa yang sama. Cuman
kadar atau tingkat efektivitasnya yang pasti rendah gitu, masih kecil. Kalau lu aja masih minum pakai nasihatin gua gitu ya. Tapi ya kewajibannya sampai selevel itu Pak, sampai setingkat itu kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi minimal di lingkungan kerja kita, di keluarga kita ya. Walaupun sekarang kalau ada orang ngelapor-laporin kemungkaran dibilangin cepu. Oh, jangan jadi cepu loh gitu ya. Ngadu-ngadu ke atasan, ngadu-ngadu ke orang tua kita berbuat kemungkaran gitu. Itu tapi mesti Pak, kalau dalam Islam nggak ada cepu ya. Memang itu bagian dari kepedulian kita terhadap kemungkaran. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, silakan. Yang tadi ke Bani Quraisyah tadi, sahabat-sahabat yang utama itu memilih opsi apa? Nah, di keterangan tafsir hadisnya itu kan syarahnya Imam Bukhari ya, di Tuhfatul Ahwazi, kemudian Umdatul Qari, kemudian syarahnya Syekh As-Sobuni. Itu enggak dijabarkan siapa-siapa sahabat yang memilih sholat di jalan, siapa-siapa sahabat yang memilih sholat di Bani Quraisyah. Gitu ya. Artinya ya tetap mereka semuanya sahabat kok, selevel gitu. Ya misalnya apakah kemudian kita kalau tahu bahwa Abu Bakar, Umar atau Utsman milihnya yang ini berarti kita ikutnya itu gitu kan? Oh enggak, ya enggak ada keterangan itu. Tetapi yang perlu dipahami ya mereka semua selevel. Artinya mereka semua sahabat Nabi. Ya mungkin memang ada 1-2 sahabat yang punya keunggulan di bidang tertentu ya. Tetapi dalam hal ini yang digarisbawahi oleh Nabi tidak menyalahkan. Baik yang sholat di jalanan maupun yang sholat di kampung Bani Quraisyah walaupun lewat waktu, keduanya memahami sesuai kadar kemampuannya sendiri-sendiri. Dan Nabi tidak menyalahkan. Itu yang mesti dikedepankan. Ayo, udah rukun. Jangan kemudian ribut lagi di masalah hal-hal yang memang masih dalam ranah fleksibilitas tadi yang masih diperselisihkan. Ya, tiap tahun kita ribut mulu. Masalah maulid, masalah ngucapin Natal, kemudian bentar lagi ngucapin Natal, ribut lagi, rame lagi. Ya kan, tiap tahun selesai bulan maulid, masalah maulid dibahas lagi ya, lari. Baik, jadi nggak ada keterangan siapa sahabatnya yang memilih A atau B. Misal kalau yang tadi dia masih mabok nih, tapi menasihati temennya jangan mabok, ya. Dia dapat pahala. Untuk item dan poin dia memberikan mencoba mencegah kemungkaran dapat. Walaupun dia masih ya agak lucu memang gitu. Tapi ya contohnya begitu dari lama gitu. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya kita tutup kajian kita siang ini dan nanti akan saya tambahkan sedikit doa untuk saudara-saudara di Palestina ya. Ini sudah sangat membabi buta. Terakhir kan rumah sakit di Indonesia di Gaza itu sampai diserang direct ya. Serangannya itu sampai masuk soldernya Israel, militer Israel. Sampai kemarin Bu Retno mengeluarkan pernyataan statement resmi sangat mengutuk karena kan masih ada 3 relawan yang dinotis oleh Bu Retno di PBB, sidang PBB ada 3 relawan dari Indonesia yang menolak dievakuasi. Nah sekarang setelah serangan itu terjadi, Bu Retno hilang kontak. Kita doakan semoga cepat berakhir ya. Afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Tuhan alaihi wa alaihi wa bihi insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasirru biha al-'uyub wa tafariju biha al-qulub wa tatariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dabbir a'da'ak
أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح جميع ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وإخواننا في فلسطين خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت إيمانهم وأقدامهم ووحد صفوفهم وأنزل السكينة على قلوبهم واشدد اللهم وطأتك على أعدائهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودبرهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.